tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, judul khotbah saya pada hari ini adalah pengurapan bukanlah komoditas. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengurapan bukanlah komoditas, tetapi pengurapan itu adalah pribadi Allah sendiri dalam bentuk Roh Kudus. Banyak orang Kristen hari-hari ini hidup dalam kelaparan rohani yang keliru. Orang-orang Kristen berlari mencari hamba-hamba Tuhan yang kelihatannya punya pengurapan. Pergi ke KKR, kebangunan rohani satu dengan yang lain, pergi ke kebaktian yang dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan yang menurut mereka hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan dan penuh pengurapan, dan siap mentransferkan pengurapan itu di dalam diri orang percaya. Hari ini kita akan melihat sesungguhnya apa arti pengurapan itu secara radikal di dalam diri orang percaya. Saudara yang kekasih, kita akan belajar hari ini dalam beberapa menit ini kita akan belajar. Untuk itu, karena ini suatu pembelajaran, mari kita akan fokus. Kita minta pimpinan Roh Kudus sehingga kita bisa dibukakan dan kita bisa terbuka dan kita bisa memahami apa yang firman Tuhan katakan tentang pengurapan itu sendiri. Pertama, kita akan belajar tentang arti pengurapan itu sendiri. Saudara, secara literal, pengurapan itu, kalau kita lihat di Perjanjian Lama, ya, pengurapan itu, saudara yang kekasih, artinya apa sih pengurapan itu? Secara literal, pengurapan itu adalah mengurapi seseorang. Di Perjanjian Lama, di mana seorang nabi akan menuangkan minyak atas orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Contohnya yang akan dipakai oleh Tuhan adalah seorang raja, seorang imam, dan nabi itu sendiri. Ya, dan kalau kita lihat saudara yang kekasih, seperti Raja Daud, nanti kita akan melihat di keadaan Raja Daud di Perjanjian Lama pada waktu beliau diurapi oleh Nabi Samuel. Tetapi kita akan mengerti dulu arti pengurapan itu sendiri, baru kita akan pergi ke sana lebih lanjut lagi. Saudara, kalau kita berbicara tentang pengurapan di Perjanjian Baru itu sendiri, saudara yang kekasih, kita akan juga lihat apa arti pengurapan secara spiritual. Nah, kita harus tahu bahwa gereja Tuhan, saudara, kita harus memahami semua yang ada di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama ini adalah bayangan tentang apa yang terjadi spiritual di dalam diri Yesus Kristus yang akan dinyatakan lewat diri Yesus Kristus kepada orang percaya. Ya, karena kita tahu di Perjanjian Lama bahwa Roh Kudus tidak tinggal permanen di dalam diri orang percaya. Tetapi Roh Kudus hanya menghinggapi atau hanya berada di dalam diri orang-orang tertentu untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, khususnya tadi yang saya sudah katakan, nabi, raja, dan imam, untuk mencapai tujuan daripada Allah. Makanya mereka perlu diminyaki, perlu diurapi, saudara, untuk mencapai tujuan Allah. Ya, dipakai oleh Tuhan. Dan orang-orang juga tertentu, saudara yang kekasih, ya. Orang-orang tertentu di dalam arti tujuan Allah bisa tercapai. Misalnya di dalam pembangunan. Kalau kita lihat zaman Nabi Nuh, ya, di dalam pembangunan Bahtera, saudara, Nabi Nuh tentunya, ya, ada Roh Kudus yang menuntun dia sehingga dia bisa membuat dengan ukuran-ukuran yang sudah diberikan kepada dia. Kalau enggak, pusing enggak, saudara? Ya, mau menampung sebegitu banyak binatang, ya, seluruh jenis binatang, dan ukuran-ukurannya ada dikasih oleh Tuhan, dan ini perlu tuntunan Roh Kudus. Ya, jadi pasti Roh Kudus menuntun Nabi Nuh dan juga ketiga anak laki-laki yang menolong dia saat itu, ya. Dan saudara yang kekasih, jadi ada orang-orang tertentu juga di mana Tuhan, Roh Kudus, ya, menghinggapi orang itu dan menuntun orang itu untuk tujuan Tuhan. Tidak semua. Tetapi kalau kita lihat secara rohani, pengurapan di Perjanjian Baru, artinya yang pertama secara spiritual, rohani, yang pertama adalah pengudusan. Ya,
Pengudusan di sini artinya kita dipisahkan menjadi milik eksklusifnya Allah. Yaitu yang pertama. Kedua, kualifikasi ilahi, ya, di mana kemampuan supranatural Roh Kudus kepada semua orang percaya tanpa terkecuali. Ya, jadi bukan orang-orang tertentu, hanya pendeta-pendeta tertentu, hamba-hamba Tuhan tertentu. Ya, dengan maksud ada tugas ilahi di dalam setiap diri orang percaya. Sudah kita tahu bahwa Tuhan mempunyai tujuan dalam diri orang percaya. Ada amin. Ya, pada waktu Yesus dia mau naik ke surga, dia berpesan untuk semua murid Tuhan, pergi jadikan segala bangsa murid Tuhan. Amin. Segala bangsa, dia berpesan kepada murid-muridnya untuk pergi menjadikan segala bangsa muridku. Dengan kata lain, orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus telah menjadi murid Tuhan. Amin. Dan waktu kita telah menjadi murid Tuhan, kita juga harus pergi dengan tujuan Allah dalam kehidupan kita, tujuan ilahi. Jadi, di dalam diri orang percaya, semua kita ada pengurapan Allah. Tanpa terkecuali. Ya, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Dan yang ketiga adalah otoritas. Otoritas di sini berbicara hak legal dari surga untuk bertindak atas nama Allah. Haleluya. Kita juga nanti akan lihat ada firman Tuhannya, saudara. Semua harus pakai firman Tuhan, ya, untuk mendukung arti daripada pengurapan ini sendiri di dalam perjanjian baru. Dan saudara yang kekasih, kita ada di era perjanjian baru. Ada amin. Ya, di era perjanjian baru ini bukan berarti firman Tuhan yang di perjanjian lama dibatalkan, tidak. Tetapi bagaimana kita hidup, ya, di dalam kebenaran firman Tuhan yang dikatakan di perjanjian lama dengan cara hidup yang Tuhan Yesus ajarkan di perjanjian baru. Di mana yang tadi saya katakan di perjanjian lama itu berbicara tentang bayangan yang akan terjadi secara spiritual di perjanjian baru nanti, ya. Dan di perjanjian baru inilah kita harus melihat dengan kacamata Tuhan Yesus, kacamata perjanjian baru. Kalau saya bilang perjanjian baru itu adalah, saudara, itu pada waktu Yesus datang ke dunia ini. Amin. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana kita melihat semua kebenaran firman dari Kejadian sampai Wahyu itu dengan kacamata Kristus. Haleluya. Oke. Saudara yang kekasih, judul khotbah saya tadi adalah pengurapan bukanlah komoditas. Apa artinya bukan komoditas? Kita harus paham arti bukan komoditas ini. Artinya di sini Roh Kudus sudah ada di dalam diri orang percaya. Jadi pengurapan itu, saudara, tidak dijual belikan. Artinya dijual belikan, kita orang-orang percaya semua telah memiliki pengurapan itu. Jadi pengurapan itu tidak lagi dimonopoli hanya orang-orang tertentu. Ya, kita harus mengerti ini, atau didistribusikan oleh orang-orang tertentu. Ya, karena saudara, banyak orang-orang percaya yang masih pergi mengejar hamba-hamba Tuhan untuk doa pengurapan, supaya hamba Tuhan ini mentransferkan pengurapan yang ada di dalam dia ke dalam diri orang percaya. Saudara, ini tidak benar, ini salah. Karena pengurapan itu tidak bisa ditransferkan. Karena pengurapan itu tadi saya katakan, pengurapan itu adalah Allah itu sendiri dalam bentuk Roh Kudus. Bagaimana bisa ditransferkan ke diri orang? Tidak bisa. Ya. Tetapi kita akan belajar juga, saudara yang kekasih, bisa enggak seorang pendeta menumpangkan tangan? Saudara, sangat bisa sekali seorang pendeta menumpangkan tangan. Ya. Karena di dalam perjanjian baru Rasul Paulus dia menumpangkan tangan kepada orang percaya. Amin. Nah, tujuan penumpangan ini kita harus mengerti apa arti tujuan penumpangan tangan.
Tujuan penumpangan tangan ini dilakukan untuk mengaktifkan, ya. Artinya supaya dinyatakan kepada orang percaya itu bahwa di dalammu ada pengurapan Allah. Ayo bergerak dalam pengurapan itu. Bahasanya seperti itu, ya. Jadi penumpangan tangan ini artinya Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita, yang terkadang kita tidak sadari, betul apa enggak? Ya. Jadi pada waktu terjadi penumpangan tangan ini, kuasa Tuhan bekerja mengingatkan kita kembali bahwa Roh Kudus telah ada di dalam kita. Roh Kudus telah diutus ke dalam diri orang percaya. Untuk apa? Untuk menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Haleluya. Ya. Jadi diaktifkan di sini bukan berbicara hamba Tuhan itu mengaktifkan, tetapi supaya kita menyadari dan kita bergerak dengan kuasa Roh Kudus itu. Haleluya. Oke. Saudara yang kekasih, kita akan lihat di Perjanjian Lama. Yang kedua, kita akan lihat antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya. Kita lihat tentang kisah Daud dalam pengurapan yang bersifat selektif dan bergantung, atau Tuhan memakai manusia untuk mengurapi seseorang sehingga Roh Kudus bekerja di dalam diri seseorang. Kita buka 1 Samuel 16 ayat 13. Kita baca sama-sama. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara yang kekasih, kalau kita lihat dari 1 Samuel 16 ayat 13 ini, di mana Daud dia harus menunggu Nabi Samuel datang untuk menumpangkan tangan dan menuangkan minyak di atas kepalanya. Baru setelah itu Roh Tuhan berkuasa atasnya. Setelah terjadi penumpangan tangan atau pengurapan, yaitu ada di dalam diri Daud, barulah Daud bisa mengalahkan Goliat. Ya. Nah, di era Perjanjian Baru, sistem untuk bergantung kepada seorang nabi atau manusia telah runtuh melalui Yesus Kristus. Pengurapan sekarang tinggal menetap di dalam diri orang percaya. Ya, jadi kita tidak bergantung kepada seorang nabi, kita tidak bergantung kepada pendeta untuk supaya ada pengurapan, tetapi Yesus Kristuslah yang datang sendiri lewat Roh Kudusnya pada waktu kita menerima Dia masuk di dalam diri kita. Haleluya. Dan itu sifatnya permanen. Ya. Haleluya. Kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat 20. Ya. Kita lihat. Kita baca sama-sama, perhatikan. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Amin. Haleluya. Jadi bukan kata Pastor Desi, tapi kata firman Tuhan. Ya. Jadi jelas di situ ya bahwa kita, saudara, sudah memiliki di dalam kita pengurapan itu. Yang ayat berikutnya kita buka di 1 Yohanes ayat 27. Supaya kita pergi lebih dalam lagi, kita tahu. Sama-sama kita baca. Sebab di dalam diri kamu tetap ada. Jadi tetap ada. Ya. Pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Daripada Tuhan. Jadi bukan daripada hamba Tuhan. Haleluya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar. Di sininya itu semua huruf besar, ya. Tidak dusta.
Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Haleluya. Saudara sekarang bisa paham? Dari ayat ini saya tidak perlu sebenarnya berkhotbah mengajarkan. Di sini ayatnya sudah jelas bahwa pengurapan itu ada di dalam kita. Dan kita tidak perlu diajarkan oleh orang lain. Tetapi pengurapan itulah yang akan mengajar kita. Artinya kuasa Roh Kudus itulah yang akan menjadi sokong guru kita. Ada amin. Ya, maka ada firman Tuhan berkata, Roh Kudus akan memimpin kita pada seluruh kebenaran. Kalau Anda mau belajar tentang seluruh kebenaran, Anda mau hidup di dalam seluruh kebenaran, Anda harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, dan Roh Kudus itu harus ada di dalam diri seseorang. Dan sejak kita menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk di dalam diri kita, menetap tinggal di sana. Haleluya. Ya. Jadi dengan kata lain, kita tidak kekurangan pengurapan. Ya, untuk itu Anda tidak perlu cari-cari pengurapan itu. Karena pengurapan itu sudah ada di dalam kita sejak kita lahir baru. Saudara, untuk memahami lebih dalam lagi tentang pengurapan ini sendiri, ada satu tokoh, saudara, yang tokoh ini hidup ya di zaman kita ini. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa, karena pengurapan itu bekerja di dalam dirinya. Dan tokoh ini, saudara, adalah salah satu, dan saya sudah pernah melihat langsung orang tersebut pada waktu saya mengikuti conference dunia di Tennessee. Ya, saya pernah lihat langsung orangnya dan luar biasa, saudara. Dan melalui pelayanan dia juga Tuhan memakai dan mengingatkan saya atas panggilan pelayanan yang Tuhan taruh dalam diri saya. Ya, di tahun 2007, ya, saya berada di Tennessee, di mana beliau berbicara menjadi salah satu pembicara pada saat itu di conference dunia. Dan saudara yang kekasih, beliau saat ini sudah ada di rumah Bapa di surga. Tidak ada di dunia ini, saudara. Tetapi apa yang dia kerjakan lewat pengurapan yang ada di dalam diri dia telah mengubah sejarah. Ya, sejarah penginjilan di muka bumi ini. Beliau adalah almarhum Reinhard Bonnke. Ya, saya sangat diberkati ya atas pelayanannya. Dan setiap kali saya membaca tulisannya, hati saya berkobar-kobar. Haleluya. Ya, di Tennessee itulah pada waktu dia mau berdoa buat anak-anak muda, saudara. Dia katakan yang anak muda mau memberi dirinya dipakai oleh Tuhan, maju ke depan. Dia mau berdoa, saudara. Di situ saya udah punya anak 2. Saya bukan anak muda lagi, tapi saya merasa saya mudah di dalam Tuhan. Karena ada gairah yang besar di dalam diri saya. Api itu berkobar dalam diri saya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, orang yang berkobar-kobar itu anak-anak muda ya. Biasanya jiwanya berkobar-kobar. Kata kalau udah tua udah layu. Tapi orang-orang percaya di dalam diri kita ada, tidak pernah tua. Amin. Ada roh yang menyala-nyala. Ya, bayangkan Kaleb 85 tahun dia masih merebut Hebron. Ya, udah tua kalau secara umur, tetapi secara roh tidak pernah tua. Roh itu tidak ada umurnya, tetap menyala. Amin. Jadi pada waktu dipanggil anak muda, saya nggak ngelihat secara fisik, tapi saya melihat roh yang menyala itu di dalam diri saya. Oh, saya lari ke depan. Ya, dan saya bilang, Tuhan, saya nggak mau minta apa-apa. Saya nggak minta emas dan perak. Saya nggak minta mau jadi orang kaya. Saya nggak minta sukses keluarga saya. Saya nggak minta apa-apa. Tapi saya minta Tuhan, pakai saya untuk bawa jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Haleluya. Saudara, dan pelayanan Reinhard Bonnke itu begitu luar biasa. Nah, saya sedikit cerita tentang Reinhard Bonnke ini. Tentang pengalamannya dia yang berbicara dengan pengurapan itu sendiri. Saudara, ketika muda, Bonnke ini digerakkan oleh Roh Kudus untuk menemui yang namanya ada seorang hamba Tuhan, seorang penginjil yang dipakai Tuhan
ya secara luar biasa, dan lewat diri penginjil ini kuasa Tuhan bekerja sangat dahsyat dan luar biasa. Namanya George Jeffrey. George Jeffrey ini dia tinggal di Inggris, dan dia adalah seorang yang dipakai Tuhan dalam kesembuhan, saudara. Dan dia sudah sangat tua, dan dia sudah akan menemui ajalnya, sudah sakit, dan dia akan bersiap menghadapi kematian. Dan dia tinggal di London, saudara yang kekasih, ya. Dan Reinhard Bonnke ini dia cerita, waktu dia bercerita tentang ini, saya dengar, saudara. Bonnke sempat ditolak di pintu rumahnya daripada hamba Tuhan ini, daripada George Jeffrey ini, saudara. Ya, jadi dia sudah berada di depan pintu rumahnya untuk masuk, tetapi pembantu daripada George Jeffrey ini tidak mengizinkan dia masuk karena dikatakan bahwa tuannya sedang sakit parah, jadi tidak bisa ditemui pada saat itu, ya. Dan tuannya sudah hampir menemui ajal, ya. Dan tetapi, saudara, apa yang terjadi pada waktu Reinhard Bonnke, dia memilih untuk tetap ada di depan pintu dan menunggu, saudara, karena Roh Kudus membawa dia, karena pengurapan itu sudah ada di dalam dia, dan pengurapan itu bekerja di dalam diri dia dan menuntun dia, saudara. Dan akhirnya pintu itu dibukakan dan dia diizinkan masuk untuk bertemu dengan George Jeffrey. Bonnke berlutut di samping ranjangnya, dan pria tua yang sekarat itu meletakkan tangan yang gemetar, saudara, karena sudah sangat tua dan hampir mati, sambil berdoa. Berdoanya singkat tapi penuh kuasa. Dan hanya beberapa saat setelah dia berdoa, saudara yang kekasih, ya, tidak tunggu bulan, tidak tunggu minggu yang panjang, dan akhirnya George Jeffrey meninggal dunia. Poin penting yang kita belajar di sini, saudara yang kekasih, penumpangan itu bukanlah ritual perjanjian lama untuk mengisi wadah yang kosong. Karena orang percaya saat itu Daud, dia mempunyai kehidupan, tetapi di dalam dirinya ada wadah yang kosong yang perlu diisi oleh Roh Kudus, sehingga pengurapan itu dapat bekerja di dalam diri dia. Makanya sejak dia diurapi, dikatakan maka berkuasalah roh itu atas diri Daud. Haleluya. Ya, karena wadahnya kosong. Tetapi di sini kalau kita lihat di dalam diri Bonnke, sudah ada visi dan pengurapan Allah di dalam dirinya, sehingga dia dituntun pergi ke George Jeffrey, ya. Dan George Jeffrey itu mendoakan dia. Artinya penumpangan di sini adalah momen konfirmasi dari pelepasan otoritas, di mana melalui api yang menyala itu Bonnke dipersiapkan untuk pergi ke Afrika. Saudara yang kekasih, tetapi visi itu sudah ada di dalam diri Bonnke. Tuhan sudah berbicara kepada diri dia, saudara. Ya, kalau kita lihat dengan kejadian Daud sangat berbeda sekali. Samuel datang dan mengurapi dia, ya, dan bilang bahwa dia dipilih menjadi raja, saudara, ya, seperti itu. Nah, ini pengurapannya sudah ada di dalam Bonnke, dan akhirnya Bonnke didoakan sama, saudara yang kekasih, di perjanjian baru juga, saudara, di 2 Timotius 1 ayat 6. Kayak saya bacakan kepada Anda 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ya. Sekali lagi, karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Amin. Bukan gini, aku menumpangkan tangan, mengimpartasi, mentransferkan, ya, pengurapan itu kepadamu. Terima pengurapan, terima pengurapan. Tidak begitu, saudara. Paham ya? Ya. Tetapi mengobarkan karunia yang sudah ada di dalammu. Ada amin. Ya. Yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Paham? Ya. Jadi kira-kira Anda mengerti di sini ya. Jadi jangan sampai kita salah mentafsirkan ini semua. Ya.
Dan saya juga punya pengalaman pribadi, saudara, tentang pengurapan ini sendiri. Waktu saya hadir di conference dunia, saudara, dan ada banyak kebaktian, karena itu beberapa hari ya saya harus nginap. Dan di beberapa hari itu dia, waktu saya mulai mengikuti kebaktian 1, kebaktian 2, 1 hari full dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam, beberapa hari. Dan saudara, dan setiap kebaktian tentunya ada persembahan. Dan saya sudah membawa cek ya, cek itu karena account, ada bayarnya di Amerika nih, kita bisa kasih persembahan pakai cek. Ya, jadi pakai cek. Dikasih berapa saya mau kasih. Dan saya udah membawa cek karena memberikan persembahan itu bisa memberikan pakai cek, karena nggak bawa cash yang kayak gitu beberapa hari. Nah itu pokoknya lebih dari 10 kali kebaktian. Setiap kali persembahan tulis cek, kasih, cek kasih, udah. Dan yang terakhir, saudara, ada satu persembahan yang saya udah akhirnya ya udah kasih semua, udah nggak ada uang gitu loh, seperti itu dia. Dan tibalah puncak hari terakhir. Dan pada waktu hari terakhir, dibilang, ini adalah pengurapan, kebaktian pengurapan. Nah, saudara, tanda kutip, saya masih belum paham benar tentang pengurapan ini, gitu loh. Pokoknya saya pikir, selagi hamba Tuhan yang gede, kalau ini saya mentransferkan pengurapan dia. Karena belum mengerti, yang seperti saya ajarkan barusan. Dan akhirnya, saudara, tiba saatnya. Semua duduk, dan hamba Tuhan mulai berbicara. Saudara yang kekasih, di sini saya melihat ada orang-orang, misalnya ada 100 orang atau 200 orang akan maju ke depan dan mempersembahkan misalnya $100.000. $100.000 itu 1,6 M, jangan main-main ya. Seperti itu. 100.000 US dollar. Waduh. Saudara, dan silakan maju ke depan. Maju saudara. Banyak. Tetapi ada yang menggelitik hati saya. Waktu itu mungkin kayaknya ada di pas 50.000 atau berapa, saya udah lupa lah, karena semuanya tak terjangkau oleh diriku, gitu loh. Seperti itu dia, ya. Nilai itu tak terjangkau. Jadi saya jadi penonton saja di kursi. Ya, saya pikir, saya semuanya sudah kasih seluruh dari pertama, ini terakhir. Waduh, udah gak ada kesempatan saya nih didoakan sama si itu. Ya sudah. Pas sudah didoakan, dia bilang maju karena akan didoakan oleh hamba Tuhan yang ini. Yang misalnya 100.000 atau 200.000 atau berapa, saya udah nggak tahu itu dia. Pokoknya bunyinya banyak banget dah, miliaran. Yang waktu dia akan didoakan oleh hamba Tuhan yang ini. Semua orang, praise the Lord, haleluya. Hamba Tuhan yang ini, saudara, yang istilahnya hamba Tuhan yang paling top lah, gitu loh, paling terkenal dia. Saya pikir, kapan gue punya uang sebanyak itu, dia yang numpangin gue tangan. Tapi kan saya nggak ada uang sebanyak itu. Udah, maju. Terus yang kedua, misalnya 50.000. Sebanyak berapa ratus orang, karena kita kan ribuan orang, maju ke depan. Terus saudara, yang saya gelitik, kalau nggak salah ya, ada misalnya dia bilang 100 orang. Terus itu ada 102 gitu loh. Ya kan dihitung, 102 pasti. Ini lebih 102. Kan dibilang itu yang digerakkan Tuhan. Masa Tuhan bilang 100 terus jadi 102? Kan nggak mungkin ya. Tetapi ya karena suasana udah begitu, ya semua percaya aja. Ada 102, ya nggak apa-apa. Tadi bilangnya 100, kenapa 102 boleh? Kan kalau Tuhan 100 ya 100, nggak lebih nggak kurang, benar nggak? Tapi udah 102 misalnya. Oke, nggak apa-apa, maju. Udah, saya tetap tidak merasa gini, aduh dia orang di mata duitan, tapi sambil gelitik gitu loh. Kok 102 boleh ya? Kan kalau Tuhan ngomong gak pernah bohong ya, 100 ya 100 gitu loh. 12 muridnya 12 murid, gak pernah 13 gitu loh, gitu. Terus udah. Tapi ya udahlah, gak boleh Desi gak boleh. Oke. Udah saudara. Sampai ada orang ya cerita sama saya yang saya kenal banget. Waduh, saya udah maju ke depan. Saya pikir saya mau diurapi dia, udah saya bohongin aja katanya, maju ke depan bilang dia mau ngasih 50.000, padahal duitnya aja 5.000 juga nggak nyampe, saudara. Dia maju ke depan jadi udah ditumpangin tangan, dia nggak ngasih abis itu. Kan harusnya abis itu dia ngasih, saudara. Seperti itu. Dia nggak ngasih karena dia bilang, yang penting gua ada diiniin. Saudara bisa bayangin hal seperti itu? Dan saudara, tiba-tiba padahal saya istilahnya bahasanya udah kasih nih semuanya, udah selesai, udah nggak ada lagi. Terus dia bilang, dan yang terakhir saudara, dia bilang, tetap tenang, semua pasti diurapi. Yang terakhir adalah, semua udah yang tinggi-tinggi udah.
Yang terakhir adalah $100. Semua kita $100, ribuan orang $100 dikumpulin banyak juga ya. $100. Yang $100 tinggal di tempat. Jadi Anda akan diurapi di tempat. Jadi secara pelayan-pelayan akan datang dan taruh minyak kepada Anda. Ya, kita kelas kambing lah $100, saudara. Termasuk saya kelas kambing saat itu. Terima. Apakah seperti itu? Saudara yang kekasih, kalau Pastor Desi seperti itu, Anda keluar dari gereja ini. Ya, saudara, tetapi seperti itu. Terus ada orang bilang, tanya sama saya, ini orang baru, pemula. Saya aja bukan pemula, juga nggak ngerti, saudara. Dia bilang sama saya, emang Tuhan seperti itu? Jadi, hanya orang-orang tertentu yang bisa ketemu dengan orang-orang, didoakan sama orang itu. Jadi kalau seperti kita ini kan, ya seperti kita ini, saya dan dia lah. Ya, orang Amerika, saudara. Seperti kita ini, jadi tidak boleh didoakan itu. Saya bilang, oh, saya nggak tahu. Ya udah, yang penting terima aja pengurapan. Daripada nggak terima. Kan udah jauh-jauh datang, udah bayar ongkos, bayar hotel, duit udah habis, udah kasih semua cek selama di atas 10 kali kebaktian, semuanya, tinggal itu harta gua satu-satunya, ya. Terus nggak dapat pengurapan, aduh. Udah berapa hari bawa anak kecil lagi, umur si Daryl masih kecil, saya bawa gitu loh, ya. Dan saudara tidur di hotel pun karena ada teman saya, pokoknya udahlah. Rasanya udah mau pulang, saudara bayangin saya dengan anak saya akhirnya nggak dapat tempat kamar. Kami berdua tidur di lantai. Ada orang karena pokoknya udahlah, saya nggak mau ngomongin ini, tapi akhirnya kami berdua tidur di lantai, saudara, di hotel. Di kamar ada orang yang namanya ada di situ. Saya ternyata tidak ada namanya, saudara, dan saya harus bayar ke orang itu, dan saya tidur di kamar orang itu. Saya tidur di karpet di bawah, di lantai. Sama anak saya, pakai selimut satu, kita gulungan berdua di sana. Sambil pelukan berdua, ya enak juga sih pelukan ya, sama anak saya, anak kecil. Terus, mama, kita tidurnya di hotel. Iya, ini kan hotel. Iya, ini hotel. Namanya anak kecil, iya ini hotel. Hotel begini, iya hotel begini. Udah, yang penting kan ada mama. Mau tidur di atas sama tante itu? Nggak mau, sama mama. Iya sama mama, ayo pelukan. Iya. Saudara, itu peristiwa saya. Ya, tetapi di tengah-tengah seperti itu, saudara yang kekasih, Tuhan melihat hati saya. Amin. Haleluya. Ya. Dan sampai hari ini akhirnya Tuhan mulai membukakan demi kebenaran, ya. Firman Tuhan terus dibukakan. Dan saya belajar, waduh kalau tahu, ya nggak perlu seperti itu. Ada amin, ya, namanya conference dunia, bukan lokal loh saudara. Amin. Dan itu yang terjadi, fenomena itu saudara. Saudara, Anda tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk menerima pengurapan itu. Di hari Pentakosta 120 orang percaya ada di sana. Mereka tidak perlu bayar. Mereka hanya perlu meminta Roh Kudus. Amin. Karena sudah ada janji. Mereka berdoa. Bukan meminta lagi Roh Kudus mari turun-turun. Bukan, karena sudah ada janji. Mereka meminta artinya mereka berdoa dengan kesungguhan hati mereka. Mereka merindukan. Ada amin. Ya. Karena saat itu Roh Kudus belum dicurahkan. Tapi sejak di loteng Yerusalem, 120 orang itu dibaptis oleh Roh Kudus. Satu kali baptisan Roh Kudus. Mereka menerima Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Amin. Dan Roh Kudus itu tidak sekali-kali meninggalkan mereka. Sampai pada kesudahan zaman. Ada amin. Itulah pengurapan yang sudah ada di dalam diri orang percaya. Ada amin. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan baik, saudara yang kekasih. Sekarang tidak perlu lagi Anda pergi kemana-mana untuk menerima pengurapan itu. Karena pengurapan itu sudah ada di dalam Anda sejak Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Dan saudara yang kekasih, kalau kita belajar tentang cerita Reinhard Bonnke, apa yang terjadi saudara? Reinhard Bonnke ini, saudara, pengurapan itu bekerja di dalam diri dia.
Dan saudara, singkat ceritanya, menurut catatan yang tertulis, waktu Tuhan menyuruh dia pergi ke Afrika, dia tidak mengenal satu pribadi pun yang ada di Afrika. Tapi lewat pelayanan dia, beliau sudah meninggalkan dunia ini beberapa tahun yang lalu, di usia 79 tahun. Dan lewat pelayanannya beliau, saudara, secara tercatat, dia memenangkan jiwa sebanyak 74 sampai 79 juta jiwa yang tertulis. Dan yang tidak tertulis yang dia menangkan lebih banyak lagi, saudara. Diperkirakan dia memenangkan di seluruh dunia ada 100 juta jiwa. Anda udah berapa ya? Sudah berapa jiwa yang Anda menangkan bagi kerajaan surga? Pengurapan yang sama di dalam diri Reinhard Bonnke ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus sendiri ada di dalam diri kita. Nah, seorang Reinhard Bonnke dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa, karena pengurapan itu ada di dalam diri dia. Demikian kita orang percaya, harusnya pengurapan itu, yaitu Roh Kudus sendiri yang sudah ada di dalam diri kita, akan menuntun kita menjadi saksi Tuhan. Di mana? Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara yang kekasih, kita akan melihat pada waktu pengurapan itu bekerja di dalam diri kita. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 12. Kita akan baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku, ini Tuhan Yesus yang berkata, yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Haleluya. Ya, saudara, Tuhan Yesus, dia berani memperkatakan itu. Amin. Kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada aku. Karena dia tahu, saudara, ya, bahwa dia akan datang kembali dalam diri Roh Kudus, di dalam diri orang percaya. Ya, makanya ada firman Tuhan berkata sebelum Tuhan naik ke surga, dia bilang, aku akan pergi sehingga roh itu dikirim kepadamu. Lebih baik aku pergi sehingga roh itu dapat datang dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus juga dia berkata, aku tidak akan membiarkan engkau piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Lewat apa? Lewat Roh Kudus. Makanya Tuhan berkata di sini, benar, ya, bahwa engkau akan melakukan hal-hal yang luar biasa, bahkan lebih daripada Tuhan. Karena pada saat itu Tuhan Yesus dia berada di Yerusalem. Betul? Dan kita dia suruh pergi mana? Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya kita meneruskan pergi untuk membawa Injil kerajaan surga itu lebih daripada yang Tuhan lakukan. Maksudnya itu, saudara. Jadi bukan kuasanya lebih dahsyat daripada kuasa Tuhan Yesus. Kuasa itu kuasa Roh Kudus, rohnya Tuhan. Ada amin? Ya. Makanya Tuhan bilang, kamu akan menjadi tidak terbatas di dalam pelayanan ini. Karena ada penggurapan Tuhan yang telah bekerja di dalam diri kita. Ada amin, saudara yang kekasih? Haleluya. Sekarang yang terakhir, saudara. Ya, saudara, yang berikutnya kita harus tahu bahwa kita adalah imamat yang rajani. Ya, saudara, kalau kita belajar dalam firman Tuhan, ya, zaman dulu kan di perjanjian lama yang diurapi hanya imam, raja, dan nabi. Dan kita memiliki ketiga hal itu. Ya, semua orang percaya memiliki. Di 1 Petrus 2 ayat 9, mari kita lihat. Saudara lihat di sini dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat, kita imam, ya, imamat, yang rajani, kita raja. Amin. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi semua diri orang percaya, bukan hanya orang-orang tertentu. Itulah sebabnya pengurapan itu ada di dalam kita. Ya, bukan lagi diri tertentu. Jangan buat lagi keadaan perjanjian lama
ya secara physically, ya hanya ada nabi-nabi tertentu, raja-raja tertentu, betul, imam-imam tertentu. Tetapi sekarang ini kita tidak dibatasi, semua kita adalah imam, semua kita adalah raja, bahkan semua kita adalah nabi. Ya, mari, nabinya kok nggak ada di situ? Oke. Tidak tertulis di sini, tetapi ada ayat firman Tuhan ya. Saya maksudnya tidak ditampilkan di situ, tapi ada di sini saya tulis. Kisah Rasul 2 ayat 17 ya. Pada waktu Petrus dia berkata-kata kepada orang itu, kepada orang-orang habis hari Pentakosta itu sendiri, dan mereka bilang, kok mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa seperti itu? Saudara, mereka orang Galilea tetapi berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain. Dan di situ Petrus dia berkata, gini, akan terjadi pada hari-hari terakhir bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ya. Maka anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Saudara, kalau kita lihat bernubuat ini, dia bilang ke atas semua anak laki-laki dan perempuan. Berbicara semua berarti seluruh, betul? Ya, anak laki-laki dan perempuan mereka akan bernubuat. Kita tahu bahwa hanya nabi yang bernubuat di perjanjian lama. Benar? Jadi saya udah proof di sana bahwa kita raja, kita adalah imam, dan kita adalah nabi. Amin. Makanya pengurapan itu tinggal di dalam diri orang percaya. Haleluya. Dan melalui pengurapan yang sudah ada di dalam kita, saudara, kita telah memegang, ya, kita telah memegang yang namanya posisi sebagai seorang imam, sebagai seorang raja, dan sebagai seorang nabi. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, bagaimana supaya yang terakhir penutup? Bagaimana supaya pengurapan terus bekerja seumur hidup kita? Haleluya. Pertama, kita harus jaga keintiman kehidupan kita dengan Tuhan. Ya, kita harus melekat kepada sumbernya setiap hari melalui kehidupan doa kita dan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita harus menjaga kekudusan. Kita harus taat. Minta dipimpin oleh Roh Kudus kepada seluruh kebenaran. Sehingga kita dapat menjaga aliran dari pengurapan, aliran kuasa Roh Kudus itu tetap murni, tidak tersumbat. Saudara yang kekasih, karena semua orang percaya di dunia ini, semua kita adalah pelayan Tuhan. Jadi Anda jangan hanya berpikir hanya orang-orang tertentu yang disuruh pergi dan melayani, menginjil. Tetapi kita semua adalah pelayan Tuhan yang mengemban tugas dari Tuhan sebagai seorang raja, imam, dan nabi. Untuk apa tujuannya? Saudara, tujuannya untuk supaya dunia ini menjadi murid Tuhan. Haleluya. Ya. Dan kalau fungsi raja itu kan berbicara tentang kuasa. Fungsi imam itu artinya menuntun, memelihara. Fungsi nabi itu adalah pergi keluar memberitakan. Ada amin, ya. Jadi semua itu harus terjadi, saudara. Kalau kita memenangkan jiwa misalnya secara personal, kita bukan seorang pendeta, bukan seorang pemimpin, seorang apalah. Tetapi kita harus diperlengkapi oleh pengajaran yang benar, oleh pengajaran firman Tuhan. Makanya setiap minggu kita diajari pengajaran yang benar, sehingga kita bisa menginjil. Waktu orang itu terima Tuhan, kita bisa membimbing dia. Betul? Ya, secara pribadi. Setelah dibimbing, kita bawa dia masuk ke gereja. Di situ ada imam yang akan memimpin lebih lagi. Ada amin? Haleluya. Ya, nabi pergi keluar, raja berbicara kuasa, pemerintahan. Ya, seorang imam berbicara untuk mengayomi, membimbing. Gunakan semua itu untuk melayani Tuhan. Pengurapan yang Tuhan berikan adalah sebuah misi yang harus kita hidupi dalam hidup kita. Semakin kita bergerak melayani dan menjadi berkat bagi banyak orang, semakin intensitas pengurapan itu bekerja di dalam diri kita. Ya. Haleluya. Kesimpulannya, kita harus menghormati hamba-hamba Tuhan. Tetapi jangan gantungkan imanmu pada hamba Tuhan itu. Jangan kejar-kejar hamba Tuhan. Yang dikejar itu adalah Tuhan. Ya, seperti pemburu mengejar
ya, sampai kita menemukan. Artinya saudara, bukan Tuhan gak perlu dikejar, dia udah ada. Artinya mengejar di sini kita harus aktif di dalam pimpinan Roh Kudus memakai kita. Ada amin? Haleluya. Sadari ini semua, dan biar pengurapan yang sama yang telah bekerja di dalam diri Daud sehingga dia dapat mengalahkan Goliat, pengurapan yang sama itu ada di dalam diri kita untuk mengalahkan raksasa-raksasa yang ada di dunia ini dan memenangkan jiwa-jiwa buat kerajaan Allah. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan belajar lebih dalam lagi di sel-sel grup. Tuhan Yesus memberkati kita semua.